Shalom anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss Magda di kegiatan agama Kristen pagi hari ini. Miss Magda terus berdoa dan berharap supaya anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu semangat bersama dengan orang tua yang terkasih. Nah, untuk itu di hari ini Miss Magda mau mengajak anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan melanjutkan kegiatan agama Kristen kita hari ini, hari Selasa. Oke, yuk kita berdoa sebentar ya. Lipat tanganmu anak-anak, tutup mata, tirukan doa Miss Magda ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan yang Tuhan Yesus berikan. Kami akan mendengarkan cerita Alkitab tentang kelahiran Yesus. Haleluya. Amin. Oke, puji nama Tuhan anak-anak. Hari ini Miss Magda mau membacakan sebuah cerita, dan tentu saja ceritanya pasti dari buku Alkitab. Ya, buku Alkitab nih anak-anak ya. Alkitab ini berisi tentang cerita mengenai kasih Tuhan kepada umat atau kepada anak-anaknya. Nah, hari ini Miss Magda akan membacakan sebuah cerita yang ada dalam Matius 1 anak-anak. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Ceritanya tentang kelahiran Yesus. Nah, sekarang ini kan kita sudah ada di bulan Desember nih ya anak-anak ya. Nah, kalau begitu biar seru nih, Miss Magda mau menggunakan aksesoris supaya mengingatkan kita bahwa ini sudah ada bulan Desember, saatnya kita akan masuk di hari atau menyambut kelahiran Yesus. Nah, gimana nih? Bagus kan anak-anak? Oke, Miss Magda pakai bandel topi Santa ya. Oke, Miss Magda mau bacakan cerita ini buat anak-anak dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25. Judulnya adalah Kelahiran Yesus Kristus. Baik, kelahiran Yesus Kristus. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai dia. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian anak-anak kisah sederhana tentang bagaimana Yesus lahir dari Bapak Yusuf dan Ibu Maria ya, dan ternyata Maria mengandung oleh karena Roh Kudus. Dan ini sebuah cerita yang sangat menggembirakan buat kita ya anak-anak ya, bahwa Yesus lahir untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan Miss Magda, menyelamatkan anak-anak semua. Sebagai siapa? Sebagai juru selamat. Maka Yesus tadi ya, di dalam bacaan ini disebutkan bahwa ayat 21, ia yaitu Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Senang sekali ya, Yesus lahir untuk menjadi juru selamat umat manusia. Nah, demikian kisah mengenai kelahiran Yesus. Besok Miss Magda mau lanjutkan tentang cerita lain yang juga menarik di momen menyambut kelahiran Yesus di hari Natal ini atau bulan Natal ini ya anak-anak. Nah, seperti apa ceritanya? Besok Miss Magda akan lanjutkan. Nah,
sebagai salah satu respon karena kita bersyukur karena Yesus mau lahir menyelamatkan dan menolong kita sebagai anak-anak dan umatnya, Miss Magda mau kasih challenge. Challenge-nya apa ya? Miss Magda mau kasih tantangan ke anak-anak untuk hari ini menolong siapa? Boleh menolong kakak, menolong adik, boleh menolong orang tua. Menolong siapa ya? Yang pasti orang tua ya. Karena kalau kakak belum tentu semuanya punya kakak, atau adik juga belum tentu semuanya adik. Tapi kalau punya kakak dan adik, boleh hal ini dilakukan. Apa yang perlu dilakukan? Menolong. Lakukan satu bentuk pertolongan kepada kakak, adik, atau orang tuamu. Semisal nih, menolong mereka memasak ya, atau menolong mereka merapikan rumah, menolong mereka merapikan kotak mainan, menolong kakak adik ataupun orang tua membersihkan meja makan, merapikannya, menolong orang tua dan kakak adik untuk misalnya mendoakan mereka supaya selalu sehat. Banyak yang bisa kita lakukan untuk menolong orang tua, kakak maupun adik. Lakukan satu hal berbuat baik hari ini kepada kakak, adik ya, atau orang tua. Kemudian ceritakan kepada wali kelasmu pertolongan apa yang kamu berikan kepada mereka. Oke? Yesus hadir, Yesus lahir untuk menolong kita semuanya menjadi juru selamat. Yuk kita teladani kelahiran Yesus dengan kita juga menolong orang terdekat. Oke? Oke banget. Nah kalau begitu mari kita akhiri kegiatan agama Kristen kita hari ini anak-anak. Kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sudah lahir untuk menjadi juru selamat umat manusia. Sekarang kami mau melakukan perbuatan yang menolong orang tua, kakak, atau adik kami. Kami siap melakukannya. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, demikianlah kegiatan agama Kristen kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita ketemu lagi besok hari Kamis ya anak-anak ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mempersiapkan hati untuk menyambut kelahiran Yesus ya. Dan pastinya anak-anak akan makin hari diberkati oleh Tuhan. Makin hari dijaga, makin hari dipelihara Tuhan. Oke? Bye-bye. Shalom.